warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ida Syadiah Nurpalah. Dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang simple present tense. Bagi kalian teman-teman yang masih bingung apa itu simple present tense, lalu kapan sih kita menggunakan simple present tense dan apa pola atau rumus kalimat dari simple present tense, kalian dapat melihat video ini sampai selesai. Karena dalam video ini saya akan membahas itu semua. Nah, inilah pembahasannya. Kita mulai ke pembahasan yang pertama. Apa itu simple present tense? Untuk mengetahui apa itu simple present tense, maka kita harus tahu makna dari simple present tense. Simple artinya sederhana. Dan present itu artinya waktunya, yaitu sekarang. Waktunya menunjukkan sekarang. Jadi, dapat kita artikan bahwa simple present tense adalah kalimat sederhana yang digunakan untuk menunjukkan atau menyatakan suatu peristiwa yang terjadi sekarang. Menunjukkan suatu peristiwa yang terjadi sekarang. Sekarang di sini itu dapat berupa hari ini, minggu ini, bulan ini, ataupun tahun ini. Nah, itulah yang dimaksud dari simple present tense. Setelah kita mengetahui apa itu simple present tense, maka kita masuk ke fungsi atau penggunaan dari simple present tense. Kapan sih kita menggunakan simple present tense? Nah, yang pertama, kita dapat menggunakan simple present tense untuk menyatakan rutinitas, kebiasaan, atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Adapun penanda waktu dalam kalimat ini adalah always, seldom, sometime, every day, every night, every afternoon, every week, dan masih banyak lagi. Nah, contoh kalimatnya, I wake up at 4 o'clock every day. Saya bangun tidur jam 4 setiap hari. Nah, itu adalah menunjukkan suatu kebiasaan. Lalu yang kedua, kita dapat menggunakan simple present tense untuk menyatakan suatu fakta atau kebenaran yang diakui oleh semua orang. Contohnya, fire is hot. Itu adalah fakta. Lalu yang ketiga, kita dapat menggunakan simple present tense dalam kalimat perintah. Perintah atau larangan. Contohnya, open the door, open the window, close the book. Nah, itu adalah kalimat perintah. Nah, lalu yang keempat, kita dapat menggunakan simple present tense untuk menyatakan rencana atau jadwal yang sudah ditetapkan. Contohnya, the meeting starts soon. Meeting segera dimulai. Nah, itulah beberapa contoh penggunaan dari simple present tense. Rumus simple present tense. Simple present tense memiliki dua rumus. Yang pertama, rumus untuk verbal sentence. Yang kedua, rumus untuk nominal sentence. Rumus verbal sentence. Untuk kalimat positif, rumusnya yaitu subjek diikuti verb ke-1 ditambah s atau is diikuti objek. Subjek yaitu pelaku. Kita harus tahu subjek yang ada dalam bahasa Inggris, yaitu I, you, we, they, he, she, it. Setelah subjek, kita masukkan verb. Verb yaitu kata kerja. Dalam bahasa Inggris terdapat beberapa verb, yaitu ada verb ke-1, verb 2, dan verb 3. Dalam simple present tense yang dipakai adalah verb ke-1. Pada kalimat positif, kata kerja dapat ditambahkan huruf S atau IS. Namun perlu kita ketahui, penambahan S atau IS di akhir kata kerja hanya digunakan ketika subjek menunjukkan orang ketiga tunggal, yaitu he, she, it. Jadi, ketika subjeknya he, she, it, maka kata kerja ditambah akhiran S atau IS. Namun ketika subjeknya I, you, we, they, he, she, it, maka kata kerja tidak perlu ditambahkan S ataupun IS. Dalam penambahan S atau IS ada aturannya,
yaitu kata kerja ditambahkan akhiran S apabila kata kerja itu berakhiran huruf Y, dan huruf sebelum Y adalah huruf vokal. Contohnya, buy, pray, play, say. Ditambah S menjadi buys, prays, plays, and says. Contoh kalimatnya, she buys a pen. Akbar prays 5 times a day. He plays gadget. Rara says something. Kata kerja ditambah akhiran IS apabila kata kerja itu berakhiran huruf O, CH, SH, SS, X, dan Z. Contohnya, go ditambah IS menjadi goes. Watch ditambah IS menjadi watches. Was ditambah IS menjadi was. Miss ditambah IS menjadi misses. Box ditambah IS menjadi boxes. Bus ditambah IS menjadi buses. Contoh kalimatnya, she goes to school at 7 o'clock. Dan apabila kata kerja berakhiran huruf Y dan huruf sebelum Y adalah huruf konsonan, maka kata kerja ditambahkan IS dan menghilangkan huruf Y. Contohnya, carry menjadi carries. Study menjadi studies. Untuk kalimat negatif, rumusnya yaitu subject, diikuti do not atau does not, diikuti verb ke-1, diikuti objek. Perlu kalian ingat, do digunakan untuk subjek I, you, we, they. Does digunakan untuk subjek she, he, it. Dan dalam kalimat negatif, verb tidak perlu ditambahkan S atau IS, baik itu untuk subjek I, you, we, they, ataupun subjek she, he, it. Cukup verb 1 saja. Contoh kalimatnya, I do not buy a pen. She does not buy a pen. Untuk kalimat interrogatif, rumusnya yaitu do atau does, diikuti subjek, diikuti verb ke-1. Ingat, do untuk subjek I, you, we, they, does untuk subjek she, he, it. Contoh kalimatnya, do you know her name? Itulah rumus simple present tense untuk verbal sentence. Kita lanjut ke rumus simple present tense nominal sentence. Simple present tense nominal sentence yaitu kalimat yang menggunakan to be. To be dalam simple present yaitu am, is, are. To be am digunakan untuk subjek I. To be is digunakan untuk subjek he, she, it. To be are digunakan untuk subjek you, we, they. Rumus untuk kalimat positif yaitu subjek diikuti to be, am, is, are, diikuti adverb. Contohnya, I am hungry. Rumus untuk kalimat negatif yaitu subjek diikuti to be, am, is, are, ditambah not, diikuti adverb. Contohnya, I am not hungry. Untuk kalimat interrogatif, rumusnya yaitu to be, am, is, are, diikuti subjek, diikuti adverb. Contoh kalimatnya, are you hungry? Itulah pembahasan seputar tentang simple present tense. Saya harap teman-teman semua yang sudah menonton video ini paham dengan apa yang sudah saya jelaskan. Dan mudah-mudahan video ini dapat membantu teman-teman semua yang masih bingung mengenai apa itu simple present tense. Meskipun dalam video ini masih banyak kekurangan ataupun kesalahan dalam menyampaikan materi ataupun dalam pengucapan kata, dalam penulisan kata, saya mohon maaf karena memang saya juga masih dalam tahapan belajar. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.